Hai bala kawan pelayan, selamat datang di channel Dansel Story. Channel yang menyajikan cerita rakyat Dayak Mualang, kisah-kisah nyata seputar budaya, dan juga cerita-cerita fantasi yang divisualisasikan menggunakan AI. Semoga menghibur. Salam budaya. Hilang kisah, timbul cerita, tangkap geramak, jual ke Cina. Laman boseh, perintah raja, bula aku, bula orang tua. Amek taek pampak ke muka, amat bula ilak ninga. Pada zaman dahulu, hiduplah dua orang sahabat. Mereka berdua bernama Pak Alui dan Pak Kiu. Walaupun bersahabat karib, kedua orang memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Pak Kiu dikenal sebagai seorang suami yang pekerja keras, baik, ramah, dan santun. Sedangkan karakter Pak Alui adalah sebaliknya. Akan tetapi, Pak Alui memiliki sebuah kelebihan, yaitu terletak pada kekuatan fisiknya. Namun begitu, mereka tetaplah berteman baik. Mereka sering bekerja sama saat mengerjakan sesuatu, entah itu pekerjaan di sekitar rumah ataupun berladang. Pada suatu hari, Pak Kiu ingin memasang bubu, yaitu perangkap ikan tradisional yang terbuat dari jalinan bambu yang dibelah-belah kecil, kemudian disatukan dengan rotan yang diserut halus atau menggunakan bahan lain yang lebih kuat. Untuk ukurannya, dapat disesuaikan dengan selera pembuatnya atau sesuai kebutuhan. Singkat cerita, Pak Kiu segera berangkat pagi-pagi sekali setelah istrinya mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkannya nanti saat memasang bubu. Pak Kiu akan bermalam, oleh sebab itu, istrinya mempersiapkan segalanya untuk dirinya, mulai dari makanan, tempat memasak, parang, dan tentunya 2 buah bubu yang telah dibuat sebelumnya. Tempat yang dituju Pak Kiu bernama Sungai Penam, sungai yang banyak ikannya. Namun untuk menuju ke sana tidaklah mudah. Selain jaraknya yang lumayan jauh, Pak Kiu harus melewati sebuah hutan angker yang sangat ditakuti. Karena Pak Kiu tidak tahu jalan lain selain jalan yang melewati hutan itu, mau tak mau dia harus tetap melewati hutan yang angker itu. Setelah memasuki hutan angker tersebut, Pak Kiu mulai menemukan rumah-rumah berderet di sepanjang jalan setapak yang ia lalui. Dia tahu siapa pemilik rumah-rumah itu. Ketika sampai di halamannya, penghuninya mulai keluar dan memanggil Pak Kiu. "Oi Pak Kiu, mau kemana?" seru pemilik rumah tersebut. Karena Pak Kiu memang dasarnya adalah orang yang baik, dia segera menjawab pemilik rumah tersebut. "Mau pasang bubu ke Sungai Penam," ucapnya ramah. "Wah, boleh lah minta Pak Kiu. Kalau dapat seekor, 2-nya sama kepala Pak Kiu," ucap penghuni tersebut. "Iya," jawab Pak Kiu singkat, masih tetap tersenyum ramah. Dia tahu maksud dari permintaan tak lazim tersebut. Permintaan itu hanya diucapkan oleh yang bukan manusia. Ya, benar. Saat ini Pak Kiu sedang melewati perkampungan hantu, penunggu hutan tersebut yang sangat ditakuti oleh manusia. Saat melewati rumah kedua dan seterusnya, sepanjang kampung itu Pak Kiu terus disapa dengan kata-kata yang sama, dan begitupun dengan jawaban Pak Kiu masih tetap sama. Setelah melewati kampung itu, mendekati agak siang, Pak Kiu mulai melihat aliran Sungai Penam dari kejauhan. Matanya berbinar-binar senang karena memikirkan akan mendapat banyak ikan seperti yang sudah didengarnya selama ini. Ketika sudah sampai di tebing sungai, Pak Kiu segera mengambil kayu-kayu kecil yang akan digunakannya untuk membendung sungai agar hanya dari mulut bubunya saja ikan bisa lewat, dan dengan demikian akan meningkatkan hasil tangkapannya. Pak Kiu membendung bagian hulu dan hilir untuk 2 buah bubu yang dibawanya. 1 dipasang di hulu, 1 di hilir. Setelah selesai memasang bubunya, Pak Kiu segera mempersiapkan tempat bermalam sementara atau pondok kecil dan mencari kayu bakar untuk menanak nasi dan memasak lauk yang dibawanya.
Menjelang sore, Pak Kyu telah selesai menyiapkan semuanya termasuk memasak. Dia segera naik ke pondok kecilnya untuk makan. Saat baru mau makan, datanglah seekor kodok bangkong banyu yang hidup di sekitar sungai tersebut. Pak Kyu, bolehkah aku meminta sedikit nasimu? Aku sangat lapar, katanya memelas. Pak Kyu tersenyum ramah. Dia tahu bahwa kodok itu memang sedang lapar. Dengan kebaikan hatinya, Pak Kyu segera memberikan nasi kepada kodok tersebut. Terima kasih Pak Kyu, ucapnya sambil berpamitan pergi. Saat baru 2-3 suap nasi, datang lagi kodok bangkong banyu yang lain dan meminta hal yang sama pada Pak Kyu. Dengan ramah, Pak Kyu memberikan makanannya kepada kodok bangkong tersebut. Setelah kodok kedua pergi, datang berturut-turut 2 kodok lagi meminta makan kepada Pak Kyu, dan dia tetap memberikan makanannya itu dengan ikhlas. Setelah menyelesaikan makannya, Pak Kyu mendengar sebuah suara menyapanya. Selamat sore Pak Kyu, bolehkah aku meminta sedikit nasi untukku dan anak-anakku? Ternyata yang menyapa Pak Kyu adalah seekor burung pipit. Tetap dengan keramahan dan kebaikannya, Pak Kyu menjawab dan memberikan makanan kepada burung pipit tersebut. Ini ambillah untukmu dan anak-anakmu burung pipit, katanya sambil tersenyum. Pipit segera mengambil makanan yang diberikan Pak Kyu kepadanya dan segera memberikan makanan tersebut pada anak-anaknya. Setelah dia dan anak-anaknya selesai makan, burung pipit kembali kepada Pak Kyu. Nanti malam Pak Kyu jangan tidur di pondok kecil ini karena bahaya. Hantu-hantu penunggu hutan yang dilewati Pak Kyu tadi akan datang untuk memakan Pak Kyu. Tidurlah di sarang kami, maka Pak Kyu akan aman. Burung pipit menawarkan bantuan kepada Pak Kyu. Baiklah Pipit, setelah selesai membereskan barang-barang bawaanku, aku akan naik ke sarangmu untuk bermalam. Demikianlah Pak Kyu menerima tawaran kebaikan dari burung pipit. Saat burung pipit masih berbicara dengan Pak Kyu, muncullah 4 ekor kodok bangkong banyu yang meminta nasi kepada Pak Kyu tadi. Nanti saat hantu-hantu itu datang, mereka akan memanggil Pak Kyu. Pak Kyu jangan menyaut, nanti kami yang akan mengecoh mereka dengan menyaut panggilan mereka. Demikianlah Pak Kyu diberi bantuan oleh burung pipit dan kodok bangkong banyu. Ketika senja hampir tiba, Pak Kyu bergegas naik ke tempat burung pipit untuk bermalam. Ketika hari mulai gelap, petang segera merayap, sayup-sayup dari kejauhan. Pak Kyu mendengar suara yang memanggil namanya. Dia tetap tenang dan tak bergeming, karena sudah diperingatkan oleh burung pipit dan kodok bangkong banyu. Suara itu makin dekat ke arah bubu yang dipasang Pak Kyu, dan juga di dekatnya bermalam. Oi Pak Kyu, di mana kau? Suara-suara itu bergantian memanggil namanya. Pak Kyu tetap berdiam diri. Kemudian, ketika mereka sudah tiba persis di tempat Pak Kyu memasang bubu. Oi Pak Kyu, di mana kau? Suara itu memanggil sekali lagi. Oi! Suara kodok bangkong dari arah hulu. Ketika mendengar suara itu, mereka bergegas berlari ke arah hulu. Saat mencapai bubu yang di bagian hulu, suara "Oi" berbunyi di bagian hilir. Serempak mereka berlari ke hilir, mengira Pak Kyu yang menyahut mereka. Sepanjang malam, hantu-hantu bolak-balik dari hulu ke hilir dikerjai kodok bangkong banyu yang mereka kira Pak Kyu, sehingga menyebabkan riak air yang besar, seolah-olah seperti sedang menggiring ikan-ikan masuk ke bubu tersebut. Dan benar saja, bubu-bubu Pak Kyu sudah penuh dengan ikan-ikan yang masuk ke bubunya secara tidak sengaja digiring oleh hantu-hantu tersebut. Menjelang pagi, saat matahari akan terbit, hantu-hantu itu akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah mereka karena yang mereka cari tidak ditemukan. Baru saat hari benar-benar sudah terang, Pak Kyu berani keluar dari tempat burung pipit dan segera mendapati bubunya sudah dipenuhi oleh ikan-ikan yang sangat banyak.
Dia sangat senang dan berterima kasih kepada burung pipit dan kodok Bangkong Banyu yang telah menolongnya. Pak Kiu segera menyiapkan para, yaitu tempat mengasap ikan-ikan yang sudah disianginya, agar saat dibawa nanti tidak terlalu berat. Menjelang sore, setelah selesai mengasapi ikan-ikan hasil bubunya itu, Pak Kiu segera bersiap-siap pulang. Sekali lagi dia berterima kasih kepada kodok dan burung pipit yang sudah membantunya. Pak Kiu, saya akan mengantarmu pulang. Aku akan menunjukkan jalan pintas ke rumahmu. Pak Kiu tidak boleh lewat lagi hutan angker itu dan bertemu hantu-hantu yang mencari Pak Kiu semalam, ucap burung pipit dengan ramah. Terima kasih sahabatku burung pipit, balas Pak Kiu. Mereka pun berangkat. Burung pipit yang menunjukkan jalan. Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya mereka pun tiba di dekat kampung Pak Kiu. Pak Kiu sangat berterima kasih kepada burung pipit yang sudah mengantarnya pulang dengan selamat. Sejurus dia berjalan, akhirnya Pak Kiu tiba di rumahnya dengan gembira, disambut oleh anak dan istrinya karena berhasil membawa hasil bubu yang sangat banyak. Keberhasilan Pak Kiu sampai ke telinga temannya, yaitu Pak Aloy. Pak Aloy tahu di mana Pak Kiu mendapat ikan tersebut. Kemudian, dia pun menentukan hari keberangkatannya.